Permukiman warga di Kelurahan Tegal Parang, Mampang terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir akibat meluapnya Kali Cideng setelah hujan deras yang mengguyur ibu kota. Beginilah kondisi banjir yang merendam permukiman dan kantor Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 1 meter terjadi akibat luapan Kali Cideng setelah hujan deras mengguyur ibu kota siang hari tadi. Banjir merendam permukiman warga di 3 RT di RW 7 Kelurahan Tegal Parang hingga membuat aktivitas warga terganggu. Tidak hanya permukiman, sejumlah ruas jalan di kawasan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Bojana Tirta, Rawamangun, Jakarta Timur juga tergenang air. Genangan dengan ketinggian 20 hingga 50 cm ini membuat kendaraan roda 2 mogok setelah menerjang genangan. Sejumlah anak pun memanfaatkan genangan untuk bermain air. Petugas Dinas Tata Air berupaya mengalirkan air agar genangan surut. Sementara di Jakarta Selatan, genangan air merendam Jalan Kemang Raya. Sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa menerjang genangan. Karena hujan deras, ketinggian genangan air juga diperparah oleh drainase yang buruk. Hujan deras juga membuat kawasan di sekitar stasiun Tebet, Jakarta Selatan tergenang air. Ketinggian genangan mencapai 30 hingga 60 cm. Meski genangan juga merendam rel di dalam stasiun Tebet, namun hingga kini operasional KRL komuter lain belum terganggu. Hujan deras dengan intensitas tinggi juga menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang. Seperti di ruas Jalan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, air mengenangi jalanan setinggi 30 hingga 40 cm mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Antrean kendaraan pun mengular lebih kurang 2 km karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Tebet, kami kembali bergabung bersama dengan Lineke Utseki di Jalan Lapangan Ros. Lineke, apa informasi terbaru di sana yang kami saksikan di belakang Anda? Lalu lintas sudah mulai bergerak. Ya, Abraham, Stefani dan juga pemirsa, benar sekali. Untuk saya langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Kalau kita lihat akibat genangan air setinggi kurang lebih sekitar 20 sampai 30 cm di Lapangan Ros Utara, ini posisinya semakin sore ini sudah semakin surut. Jika Anda lihat sebenarnya untuk lokasi ini sebenarnya tadi sudah dilakukan penutupan jalan oleh pihak warga, tetapi dikarenakan antrian panjang kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang sudah tidak dapat diantisipasi ataupun tidak terelakkan lagi, sehingga tadi akhirnya warga memutuskan untuk membuka lagi jalan yang berada di Jalan Lapangan Ros Utara agar para pengendara, tidak hanya pengendara roda 2 maupun roda 4, dapat melakukan putar balik ataupun berputar arah di bawah jembatan layang ataupun flyover Asem Baris. Dan untuk posisinya saat ini memang para pengendara ini sudah dapat melintas di Jalan Lapangan Ros Utara dikarenakan untuk genangan air ini juga kian sore ini kian surut. Dan para pengguna transportasi seperti komuter lain yang tadi sempat harus turun jalan kaki, ini menggunakan pinggiran tepi jalan agar dapat mengakses komuter lain, ini juga sudah dapat melalui dengan menggunakan angkutan umum ataupun mikrolet. Dan tidak hanya itu saja, akibat genangan air ini sebenarnya sudah ada begitu sejumlah pihak terkait, diantaranya pihak dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Kelurahan, dan juga dari Kecamatan Tebet yang sudah hadir untuk melakukan sejumlah penanganan. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan Camat Tebet, yakni Pak Dian Erlangga. Selamat sore, Pak. Pak, kalau kita lihat akibat hujan deras dengan intensitas tinggi ini kan mengakibatkan Jalan Kiai Haji Abdullah Saleh ataupun Lapangan Ros Utara ini tergenang air yang cukup tinggi, tadi sempat 50 cm. Sebenarnya penanganannya seperti apa sih, Pak? Baik, memang hari ini curah hujan cukup tinggi dan durasinya kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai dengan 3 jam, mengakibatkan air meluap dari saluran penghubung. Oleh karenanya kami sesuai target dari Gubernur
genangan di Jakarta harus surut dalam 6 jam. Ini sudah kurang lebih sekitar 2 jam lebih dan berangsur surut. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam sampai dengan 1 jam ke depan sudah normal kembali. Baik, Pak, berkaitan dengan genangan ini kan sebenarnya bukan sekali 2 kali kemudian terjadi genangan setinggi ini kalau ada hujan deras. Sebenarnya tadi warga juga sempat mengeluhkan. Sebenarnya kemudian bagaimana sih Pak upaya yang kemudian konkret yang dilakukan oleh pihak dari Samad sendiri? Baik, ini merupakan kolaborasi dengan seluruh pihak dan kami terus melakukan koordinasi dengan suku dinas sumber daya air untuk menormalkan saluran-saluran, kemudian mengeruk saluran-saluran yang sedimen yang cukup tinggi dengan menguras saluran sehingga tampungan air menjadi lebih besar. Memang ini masih dalam proses terus kita menguras saluran sehingga nanti kalau misalnya saluran sudah terkuras, daya tampung airnya lebih banyak sehingga kalau hujan deras kita bisa menampung air dan tidak meluap jalan. Kemudian Pak, ini kan tadi kalau kita lihat ini kemacetan antriannya cukup panjang begitu akibat tadi sempat ditutup jalannya kemudian dibuka lagi. Untuk berkaitan dengan arus lalu lintas sendiri nih Pak Camat, sebenarnya ada alternatif lain kemudian yang bisa digunakan ataupun disampaikan kepada pengguna jalan nggak sih Pak? Baik, memang sudah menjadi pemahaman bersama kalau memang banjir pasti mereka antri. Oleh karenanya kami hadir di sini, hadir di tengah-tengah masyarakat memastikan bahwa arus lalu lintas berjalan dengan normal, kemudian masyarakat bisa memanfaatkan akses jalan. Kita memastikan jalanan sudah bisa dilewati sehingga arus bisa normal kembali. Terima kasih banyak Pak Dian atas waktu luangnya. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, Abraham, Stefani dan juga pemirsa, sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya di Jalan Lapangan Ros Utara saja yang terdampak akibat hujan dengan intensitas tinggi ini, tetapi sebenarnya untuk kereta atau kereta komuter lain stasiun Tebet juga terdampak tadi siang sempat untuk jalur rel keretanya ini digenangi air membuat sejumlah kereta api dengan tujuan Manggarai dan juga Bogor ini harus terkendala dalam artian ini harus adanya antrian panjang. Tadi juga sudah disampaikan oleh Humas PT KCI yakni Ane Purba yang menyebutkan untuk operasional ini ada perubahan yakni dari arah Bogor ataupun Depok ini hanya diberhentikan sampai dengan di Pasar Minggu saja kemudian diputar balikan lagi ke arah Depok dan juga Bogor sehingga diharapkan bagi para pengguna jasa kereta komuter lain untuk dapat memperhatikan perubahan dari operasional. Sementara itu dari pihak BMKG sendiri memprediksi terkait dengan prediksi perkiraan cuaca bahwa hingga dengan malam nanti akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat disertai dengan kilat ataupun petir dan juga angin kencang. Kembali ke Stefani dan juga Abraham. Baik, terima kasih Line Kausiki atas laporannya dari kawasan Tebet. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kita juga akan melihat kondisi banjir di kawasan Bukit Duri. Sudah ada rekan kami Armalina di sana. Armalina, bagaimana kondisi ketinggian banjir di kawasan Bukit Duri saat ini? Ya, Stefani, Abraham dan juga pemirsa, baru 3 jam DKI Jakarta diguyur hujan, namun sejumlah titik lokasi ini sudah mulai terendam genangan air. Salah satunya adalah di titik lokasi Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang merupakan pemukiman warga, kini sudah terendam mulai dari 30 cm. Dan bahkan dari penjelasan warga ini semakin ke dalam pemukiman warga ini sudah mencapai 100 cm. Dan saat ini memang belum ada warga yang mulai melakukan evakuasi untuk berpindah ke tempat posko pengungsian. Namun ini sejumlah warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti membersihkan air yang berada dari dalam rumah mereka untuk dikeluarkan begitu. Dan tadi kami juga sempat bertanya dengan sejumlah warga apakah memang banjir yang berada di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini sering kali terjadi saat hujan deras melanda. Ini mereka mengatakan bahwa salah satu faktor banjir ataupun genangan air yang berada di kawasan pemukiman ini dikarenakan adanya pendangkalan kali yang di sekitar lokasi ini yang biasanya normalnya hanyalah 6 cm. 6 meter maksud kami kedalamannya, namun saat ini untuk kedalaman kali yang berada di sekitar lokasi ini hanyalah 1,5 meter. Artinya memang untuk sampai saat ini belum ada lagi pengerukan kali yang berada di sekitar lokasi Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan saat ini juga memang banyak
anak-anak yang keluar rumah ini tidak menggunakan masker, lalu juga mereka malah bermain-main di sekitar lokasi. Ini juga menjadi sorotan bahwa seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 ini juga masih berada di sekitar kita, namun saat ini juga masih banyak warga yang masih kurang mawas untuk menerapkan protokol kesehatan saat hujan deras melanda dan juga menggenangi perumahan warga begitu. Stefani dan juga Abraham.